Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Irvani dari absen 21 dan rekan saya Murti Priska Amelia dari absen 32. Saya Aura Putri Maharani dari absen 6. Dan saya Musliha dari absen 20. kami dari kelas 11 Saintek 3 SMA Negeri 1 Tanjung. Di sini kami akan menampilkan vlog berita dengan tema pasang surut ekonomi laut. Sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju pesisir pantai Desa Prapaklor, tempat para nelayan memulai aktivitasnya sejak pagi. Yuk ikuti perjalanan kami melihat kehidupan mereka lebih dekat. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Murti Priska Amelia sedang berada di pesisir pantai di Desa Prapaklor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Beginilah suasana laut di pesisir Losari Brebes. Angin berhembus lembut dan ombak bergulung tenang menyapa pantai. Di desa pesisir ini, deretan perahu menjadi saksi kehidupan warga yang tak pernah lepas dari laut. Setiap pagi, para nelayan berlayar membawa harapan, dan saat senja tiba, mereka kembali dengan cerita baru. Desa sederhana ini menyimpan kehangatan, kerja keras, dan hubungan erat antara manusia dengan laut yang selalu memberi kehidupan. Perjalanan kami kini sudah berada di pertengahan. Dari sini, aroma laut mulai terasa semakin kuat, mengiringi langkah kami yang terus mendekat ke garis pesisir. Pemandangan berubah perlahan dari pemukiman yang ramai menjadi hamparan jalan yang tenang dengan pepohonan yang melambai tertiup angin pantai. Di sepanjang sisi, tampak perkakas nelayan dan tambak yang menunjukkan betapa laut telah menjadi bagian dari kehidupan warga di sini. Semakin kami maju, suara ombak terdengar samar, seolah memanggil dan memberi semangat agar terus melaju. Perjalanan ini membuat kami semakin penasaran untuk melihat lebih dekat bagaimana laut mempengaruhi setiap aktivitas masyarakat pesisir. Tidak lama lagi, lautan luas akan tersingkap di depan mata, membawa kami pada cerita baru yang siap untuk diabadikan. Laut bukan hanya pemandangan yang indah, tapi juga sumber kehidupan bagi banyak orang. Dari pesisir Losari Brebes, inilah keindahan dan perjuangan masyarakat pesisir yang tak pernah lepas dari laut. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Roidin, salah satu nelayan di sini. Yuk kita tanya-tanya gimana sih rasanya jadi nelayan dan apa saja tantangan mereka setiap hari. Apa yang Bapak lakukan setiap hari? Saya nelayan sudah lumayan lama. Untuk sekarang saya kerjanya mencari kerang tiram di laut. Dan masalah tantangan sebenarnya tidak terlalu berat kalau cari kerang karena tergantung pasang surutnya air. Jadi kalau kita airnya surut kita berangkat, kalau udah mulai pasang kita pulang. Kadang-kadang kalau airnya pasang terus ya nggak cari gitu. Kalau masalah untuk mencari kerang beda, kalau misalnya yang mencari rajungan atau udang itu memang tantangannya agak berbeda. Soalnya kalau cari rajungan itu harus ke lepas pantai lebih jauh, dan terkadang cuaca juga sangat berpengaruh juga, seperti itu. Untuk sekarang juga cuaca udah mulai agak tidak menentu, udah mulai angin kencang, udah mulai musimnya juga udah berubah. Jadi untuk nelayan juga sudah mulai berhati-hati kalau ke laut. Itu aja. Gimana Bapak menjual hasil tangkapan dari laut? Kalau masalah penjualan kita relatif tergantung. Kadang-kadang di sekitar kita juga banyak yang beli untuk lauk setiap hari, tapi ada juga pengapulnya, ada bakulnya. Jadi untuk penjualan ya relatif tidak terlalu sulit lah. Apalagi kalau misalnya yang rajungan kan udah banyak sekali di sini, ada mini plan, ada PT. Jadi untuk masalah penjualan tidak terlalu bermasalah. Kapan musim kerang tiram paling banyak didapat? Kalau untuk kerang tiram itu sebenarnya tidak ada musim tertentunya ya. Jadi kalau setiap hari berangkat ya ada aja. Cuman memang kalau misalnya satu tempat itu tidak pernah dicari, mungkin-mungkinan di situ masih banyak. Tapi kalau setiap hari ya ada aja seperti itu. Jadi tidak ada waktu tertentu yang bisa menjadikan bahwa kerang itu banyak apa enggak. Pokoknya setiap hari aja ada.
Ya kalau situ udah nggak ada, pindah tempat lagi. Seperti itu. Terus kira-kira siapa yang membantu Bapak pada saat melaut? Kalau untuk mencari kerang biasanya sih sendirian. Cuman kalau misalnya musim rajungannya agak sepi, biasanya nelayan yang cari rajungan ikut-ikutan cari kerang tiram juga. Jadi tidak tentu juga sih. Kadang-kadang sendirian terus, nggak ada yang nemenin. Cuman kalau udah di tempat yang ada kerangnya biasanya dari wilayah-wilayah juga ada yang nyari. Seperti itu. Mengapa Bapak melaut meskipun cuaca sedang kurang baik? Biasanya sih walaupun cuacanya kurang baik karena mungkin tuntutan setiap hari jadi harus tetap ke laut seperti itu. Ya kita bisa-bisa aja mengira-ngira kalau cuacanya tidak terlalu buruk ya tetap kita berangkat. Tapi kalau sudah cuacanya udah agak kita tahu bahwa ini akan ada angin kencang atau hujan, kita biasanya sebelum itu terjadi kita pulang seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak ketika hasil tangkapan itu tidak banyak? Ya masalah dapat banyak atau tidak kan kita tergantung. Memang cuman kadang-kadang ya tetap manusia seperti biasalah, kalau hasilnya kurang memuaskan ya ada aja. Cuman kita inisiatif aja, mungkin waktu mencarinya diperpanjang supaya dapatnya agak lebih lah seperti itu. Jadi masalah mungkin pendapatan kurang atau tidaknya ya relatif aja seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Beginilah hasil tangkapan yang dibawa pulang setelah menentang ombak sejak pagi. Setiap perjalanan ke laut selalu penuh harapan, dan hari ini para nelayan kembali mengantar rezeki untuk keluarga dan masyarakat di pesisir. Itulah kisah para nelayan di Desa Prapeklor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Meski cuaca tidak menentu, tapi mereka tetap semangat mencari nafkah.